Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahidan 'alima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih fahuwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati rasulillah la'allakum turhamun. Ikhwatal iman, bapak dan saudara para jemaah Masjid An-Nasr, yang mudah-mudahan kita bersama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kalimat yang mungkin cukup sederhana tersebut senantiasa mampu dan mau untuk selalu kita ucapkan. Sebab kemampuan dan kemauan kita untuk selalu mengucapkan kalimat yang mungkin cukup sederhana tersebutlah menjadi salah satu bukti rasa penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalawat kita kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak ketika di persidangan yang paling paripurna, di persidangannya Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau senantiasa berkenan mengakui kita sebagai bagian dari salah satu umatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, bapak dan saudara para jemaah rahimakumullah. Sebagai pesan profetik khutbah Jumat kita yang singkat pada siang hari ini, insya Allah akan kita kemas dengan tema Al-Quran sebagai kitab petunjuk yang sempurna. Bapak dan saudara para jemaah, jika kita mungkin memiliki kesempatan untuk mengumpulkan seluruh kitab, seluruh bacaan, seluruh buku yang memuat tentang sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun kitabnya, apapun bukunya, baik itu ditulis oleh seorang ulama muslim ataupun dikarang oleh seorang ilmuwan di luar dari kepercayaan agama Islam, boleh kita cari, tidak akan kita temukan satupun keluh kesah keresahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya. Boleh kita cari apapun bukunya.
tidak akan kita temukan satupun bacaan yang memuat tentang keresahan Rasulullah sepanjang hidupnya, terkecuali satu hal, di mana satu hal tersebut Allah catat kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran, tertuang di dalam surah ke-25 di dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat ke-30, di mana Allah berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah berpesan kepada Allah, wa qala ar-rasulu, kata Allah, ya rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah, kata Rasulullah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku membuat Al-Qur'an ini terabaikan. Ikhwatal iman, Bapak dan Saudara para jamaah, tak dapat dipungkiri di era modern ini boleh kita berkaca kepada diri kita pribadi yang berhadir di tempat ini hingga sampai saat siang hari ini. Sudah berapa banyak pesan yang masuk ke dalam smartphone kita, baik itu aplikasi pesan singkat ataupun pesan yang masuk ke dalam jejaring sosial media. Coba kita bandingkan sudah berapa banyak ayat Al-Quran yang kita baca hingga sampai saat siang hari ini. Pada hari ini, inilah Bapak dan Saudara para jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, tak dapat dipungkiri di tengah kecanggihan era teknologi pada era modern ini, seolah-olah Al-Quran itu terlupakan keberadaannya. Hampir punah kita dengar tilawahnya di telinga kita, hampir terabaikan keberadaannya. Itulah kita katakan, coba kita berkaca, sudah berapa banyak pesan yang masuk ke dalam smartphone kita. Coba kita bandingkan sudah berapa banyak ayat Al-Quran yang kita baca hingga sampai saat siang hari ini. Padahal ikhwatal iman, Bapak dan Saudara para jemaah, kemuliaannya Al-Quran itu, berapapun pesan yang masuk ke dalam smartphone kita yang kita baca, belum tentu dijamin oleh Allah diganjar dengan pahala. Akan tetapi satu huruf dari satu ayat Al-Quran kita baca, sudah pasti dijamin oleh Allah diganjar dengan pahala. Bahkan Allah berani berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa' wa rahmah lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran itu, kata Allah, syafaat dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang mengimaninya. Sampai Rasulullah mengatakan, iqra'ul Quran, baca kamu Quran itu, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya dia mampu datang di hari kiamat, bisyafa'ah li ashabih, bagi orang-orang yang dekat dengannya. Mulianya Al-Quran ini, ikhwatal iman, Bapak dan Saudara para jamaah, tidak ada satupun bacaan di muka bumi ini yang sama seluruh dunia cara membacanya, terkecuali bacaan Al-Quran. Boleh kita cari perbandingan apapun kitabnya, apapun bacaannya, tidak akan ada satupun kita temukan bacaan yang sesempurna Al-Quran. Inilah kemuliaan Al-Quran, seluruh dunia sama cara membacanya. Terbukti ketika kita melaksanakan ibadah haji atau umrah, ketika Imam Masjidil Haram menyerukan membaca walad dhalin di penghujung Al-Fatihah, seluruh umat muslim dari penjuru dunia seraya pasti akan mengatakan amin. Dan kita mengerti apa yang dia baca, kita paham apa yang dia lantunkan, padahal mungkin kita tidak pernah seperguruan dengan mereka, padahal mungkin kita tidak pernah mengenal mereka. Karena apa? Sebab Al-Quran ini bersumber dari yang Maha Satu.
karena bersumber dari yang maha satu, membacanya pun syarat dengan ilmu. Inilah kemuliaan Al-Quran yang selanjutnya. Tidak ada satupun bacaan di muka bumi ini yang sesensitif Al-Quran. Kenapa kita katakan sensitif, ikhwatal iman, bapak dan saudara para jamaah? Tidak ada satupun bacaan di muka bumi ini yang hanya karena dengan nafas keluar berbeda maka mampu mengubah makna dan artinya. Kita angkat satu contoh di dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama. Jelas Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Memakai qaf, ada sedikit penekanan di dalam kerongkongan kita. Artinya katakanlah Allah itu ahad, katakanlah Allah itu tidak berbilang. Akan tetapi jika kita lemah terhadap tilawah Al-Quran, Qul huwallahu ahad, tidak ada penekanan di dalam kerongkongan kita, mampu mengubah makna dan artinya. Artinya makanlah. Itulah kenapa kita katakan tidak ada satupun bacaan di muka bumi ini yang sesensitif Al-Quran, yang hanya dengan penekanan mampu mengubah makna dan artinya. Itulah yang akhir-akhir ini hampir terlupakan keberadaannya, hampir termarginalkan keadaannya. Ikhwatal iman, bapak dan saudara para jemaah, apa petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran? Kenapa bisa sampai Allah mengklaim bahwa ini kitab yang sempurna? Ketika kita membuka surah kedua di dalam Al-Quran, setelah Al-Fatihah akan kita baca Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab, kata Allah, itu kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi barang siapa ada kita umat yang mengaku sebagai seorang muslim, mengaku sebagai seorang beragama Islam, akan tetapi ragu terhadap Al-Quran, maka punah sudah akidah Islamiyahnya, gugur sudah iman Islamnya. Sebab Allah sendiri yang menegaskan kesucian kitab ini, kesempurnaan kitab ini, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran? Kita angkat satu contoh sebagai pesan penutup khutbah singkat kita pada siang hari ini. Kehidupan setelah kehidupan kita di dunia, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 154. Wala taqulu lima yuqtal fi sabilillahi amwat, kata Allah. Dan janganlah kalian berkata, janganlah kalian berpendapat lima yuqtal fi sabilillah, barang siapa hambaku, kata Allah, yang mati kembali kepadaku, kembali kepada Allah, amwat, dia mati begitu saja. Tidak, kata Allah, bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Ahya, kehidupan yang sebenar-benarnya. Walakin la tash'urun, akan tetapi kita diberi keterbatasan untuk merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi mungkin ada di antara kita keluarga, sanak famili, orang tua kita yang sudah mendahului kita 10-20 tahun yang lampau, mungkin dia tidak mati begitu saja. Dia masih melihat apa yang dilakukan oleh anak-anaknya di muka bumi ini. Akan tetapi kita diberi keterbatasan untuk merasakan apa yang mereka rasakan. Orang tua kita yang sudah mendahului kita, dia masih menanti uluran tangan, dia masih melihat apa yang dilakukan oleh anak-anaknya di muka bumi ini. Sebagaimana Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya pernah menyampaikan, orang yang sudah mati itu masih ada rezekinya. Jadi jangan khianati rezeki itu. Oleh maka dari itu, ikhwatal iman, bapak dan saudara para jamaah, kita tutup khutbah yang singkat ini dengan satu pesan. Jika kita mungkin lalai terhadap Al-Quran, jika kita mungkin lemah terhadap tilawah Al-Quran, jangan kita wariskan kelalaian kita, kelemahan kita terhadap generasi penerus kita. Didiklah mereka, tanamkan di dalam benaknya Al-Quran, tancapkan di dalam hatinya Al-Quran. Agar apa? Agar supaya Al-Quran ini tidak hanya lagi tinggal nama,
Jika Al-Quran ini hanya tinggal nama, alamat Islam itu pun hanya akan tinggal nama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mampu menjadi renungan bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menjadi renungan bagi kita semua, mampu menambah wawasan akidah Islamiah kita, mampu meningkatkan kadar keimanan kita, dan yang paling terpenting, mudah-mudahan apa yang disampaikan mampu menyadarkan kita akan betapa pentingnya Al-Quran di dalam kehidupan keseharian kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala khairi khalqillah, Sayyiduna wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid, wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbawna as-saghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin mustadhafina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin mustadhafina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin mustadhafina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi masyarikil ardi ila magharibiha. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurkum wa 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.